Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah, amin. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 yang beranggotakan Suci Anastasia, Ratu Sayyidatun Nasya, Bulfa Latifah, dan saya sendiri Tasya Laila Sari. Di sini kami akan mempresentasikan bab trigonometri. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, fungsi trigonometri. Yang kedua, identitas trigonometri. Yang ketiga, aturan kosinus. Yang keempat, aturan sinus. Oke, yang pertama, fungsi trigonometri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oleh karena itu, simak baik-baik videonya ya. Oke, yang pertama, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut ke sudut himpunan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Di dalam fungsi trigonometri, domainnya adalah himpunan sudut dan kodomainnya adalah himpunan bilangan. Nah, contohnya nih ya, jika X elemen himpunan sudut dan Y elemen R, maka berikut ini adalah fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X dengan 0 derajat lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Y sama dengan cos X dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Y sama dengan tan X dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Fungsi-fungsi di atas termasuk fungsi trigonometri sederhana dengan domain 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Dalam penulisan fungsi di atas, X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Nilai Y tergantung pada nilai X-nya. Nah, nilai X pada fungsi trigonometri dapat ditukar dengan suatu nilai. Pergantian tersebut akan menghasilkan nilai Y sesuai dengan fungsi trigonometrinya. Jadi nilai X-nya itu bisa disubstitusiin ke suatu nilai gitu. Misalnya ya, contoh A, jika Y sama dengan sin X, maka untuk X 60 derajat, nilai Y sama dengan sin X yang tadi kita ganti dengan 60 derajat. Jadi hasilnya sin 60 derajat adalah setengah akar 3 gitu. Yang kedua, jika Y sama dengan cos X, maka untuk X sama dengan 240 derajat, nilai Y sama dengan cos yang X tadi diganti sama 240 derajat. Jadi Y sama dengan cos 240 derajat, yaitu hasilnya negatif setengah. Jika Y sama dengan tan X, maka X 120 derajat, nilai Y sama dengan tan X-nya kita ganti dengan 120 derajat, maka hasilnya negatif akar 3. Oke, selanjutnya ya, grafik fungsi trigonometri. Nah, berarti kita hanya menggambar grafik dari fungsi-fungsi yang tadi, fungsi-fungsi trigonometri gitu. Misalkan fungsi sinus, Y sama dengan sin X. Misalnya X sama dengan 0, maka Y-nya 0. X sama dengan 30 derajat, maka Y-nya setengah. 30 derajat ini besaran X-nya ya, maksudnya yang angkanya itu, nah Y-nya ini berarti nilai dari Y-nya itu dengan dari sin berapanya itu. Nah, gambarnya kita tinggal sesuaikan 0 berpasangan dengan 0 kan, Y, X, Y berarti di tengah-tengah, lalu 30 derajat itu berpasangan dengan setengah, lalu 60 derajat berpasangan dengan setengah akar 3, seperti itu. Tinggal digambar. Lalu grafik fungsi kosinus, Y sama dengan cos X. Nah, ini juga sama kayak yang fungsi sinus, bentuknya gelombang gini. Jadi kita tinggal gambar aja gitu ya. Nilai dari kosinus adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan cos X lebih kecil sama dengan 1. Jadi dia
terus balik dari negatif 1, nanti balik lagi ke atas ke 1, balik lagi gitu. Nah, kalau misalkan grafik fungsi tangan Y sama dengan tan X, grafik ini tuh nggak punya nilai maksimum karena bentuknya kayak gini, lurus-lurus, nggak naik turun gitu. Nah, ini fungsi tangan sama bentuk sama bikin grafiknya itu dari yang tadi kita cocokin, misalkan X-nya 0 derajat, X-nya 30 derajat, X-nya 60 derajat gitu. Lalu nilai minimum maksimum fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri memiliki nilai minimum dan nilai maksimum. Cara menentukannya dapat menggunakan metode grafik dan melalui rumus. Metode grafik dengan cara menggambarkan grafiknya, titik puncak pada bukit adalah nilai maksimum, sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimum. Selain grafik, nilai maksimum dan minimum dapat ditentukan dengan rumus berikut. Misalkan fungsi f(x) sama dengan a sin gx plus c dan cos gx plus c, maka nilai maksimum sama dengan harga mutlak a plus c. Nilai minimum negatif harga mutlak a plus c. Nilai maksimum minimum dapat digunakan untuk menentukan nilai amplitudonya. Amplitudo sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nih, contoh soal fungsi trigonometri. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri di bawah ini. A. Fx sama dengan 2 sin 2x plus 5. Kita jawab ya. Berarti kan nilai A-nya ini adalah 2 dan nilai C-nya adalah 5. Maka nilai maksimum adalah harga mutlak A plus C. Jadi harga mutlak 2 plus 5. Harga mutlak 2 berapa? 2 kan? Ditambah 5 sama dengan 7. Berarti nilai maksimumnya 7. Lalu nilai minimum, maka negatif harga mutlak A plus C, negatif harga mutlak 2 plus 5. Harga mutlak 2 sama dengan 2, lalu dinegatifkan, ditambah 5 sama dengan 3. Berarti nilai minimumnya adalah 3. Yang kedua, B. Fx sama dengan min 3 cos 3x cos 3 dalam kurung x plus 60 derajat min 8. Nah, ini berarti A-nya adalah negatif 3, C-nya adalah negatif 8. Masih sama kayak yang tadi rumusnya, nilai maksimum sama dengan harga mutlak A plus C sama dengan harga mutlak negatif 3 plus harga mutlak negatif 8 sama dengan 11. Nilai minimumnya negatif harga mutlak A plus C sama dengan negatif harga mutlak negatif 3 plus harga mutlak negatif 8 sama dengan harga mutlak negatif 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus identitas trigonometri. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu fungsi trigonometri. Disimak baik-baik ya. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Suatu identitas trigonometri bisa menggambarkan kebenarannya melalui 3 cara, yaitu yang pertama diawali dengan menyederhanakan ruas kiri dengan memakai identitas sebelumnya hingga menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Kemudian yang kedua, mengubah sekaligus menyederhanakan ruas kanan hingga menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Dan yang ketiga, mengubah baik ruas kiri ataupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama.
Sebelum membahas rumus identitas trigonometri, akan diulas terlebih dahulu sisi segitiga siku-siku yang terdiri atas 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan merupakan sisi yang berada di depan sudut, sedangkan sisi samping berada pada samping sudut, dan sisi miring merupakan sisi yang selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Sisi depan, sisi samping, dan sisi miring tergantung pada letak sudut. Nah, perhatikan letak ketiga sisi pada segitiga berikut. Nah, di sini diketahui bahwa sudut alfa terletak pada sudut A. Nah, maka sisi depannya yaitu dimisalkan dengan A kecil, sisi miringnya dimisalkan dengan B kecil, dan sisi sampingnya dimisalkan dengan C kecil. Nah, maka rumus dasar dari identitas trigonometrinya yaitu yang pertama, sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, di mana sisi depan adalah A dan sisi miring adalah B. Yang kedua, cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, di mana sisi samping adalah C dan sisi miring adalah B. Yang ketiga yaitu tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, di mana sisi depan adalah A dan sisi samping adalah C. Yang keempat yaitu kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan, di mana sisi miring adalah B dan sisi depan adalah A. Yang kelima yaitu sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping, di mana sisi miring adalah B dan sisi samping adalah C. Dan yang keenam yaitu kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan, di mana sisi samping adalah C dan sisi depan adalah A. Adapun rumus identitas trigonometri yang lainnya yaitu yang pertama, identitas pada kotak warna merah dikatakan sebagai identitas kebalikan pada trigonometri. Di antaranya kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Yang kedua yaitu identitas pada kotak berwarna biru dikatakan sebagai identitas Pitagoras pada trigonometri. Di antaranya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Dan sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Yang ketiga yaitu identitas terakhir terdapat pada kotak warna coklat dikatakan sebagai identitas rasio pada trigonometri. Di antaranya yaitu tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dan kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, setelah dipaparkannya rumus identitas trigonometri oleh Ulfa, selanjutnya saya akan membuktikan rumus dari identitas trigonometri tersebut. Rumus identitas trigonometri. Yang pertama yaitu ada sekan alfa. Perbandingan trigonometri dari sekan alfa sama dengan B per C, di mana B-nya ini adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Sekan alfa sama dengan 1 per C per B. Ini tuh sama aja nilainya kayak B per C. Jadi rumus sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, di mana jika kita lihat perbandingan trigonometri C per B itu adalah cos alfa. Kemudian tan alfa sama dengan A per C, di mana A-nya ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kita perhatikan segitiga yang ini, bahwa kita akan mengetahui tan alfa sama dengan A per B dibagi dengan C per B. A per B nya ini jika kita lihat perbandingan trigonometri, maka
maka ini adalah sin alfa per C per B. Ini jika kita lihat juga dari perbandingan trigonometri, maka ini adalah cos alfa. Jadi rumuskan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Selanjutnya, kotangan alfa. Perbandingan trigonometri dari kotangan alfa sama dengan C per A, di mana C-nya ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi depan. Kotangan alfa sama dengan 1 per A per C. Jadi, rumus kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Selanjutnya, kosek alfa. Perbandingan trigonometri dari kosek alfa sama dengan B per A, di mana B-nya itu adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Kosek alfa sama dengan 1 per A per B. Ini sama aja nilainya kayak B per A. Jadi rumus kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, di mana perbandingan trigonometri dari A per B ini adalah sin alfa. Kita ke pembuktian identitas trigonometri sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu segitiga yang ini. Maka kita mengetahui teorema Pitagorasnya, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kita perhatikan perbandingan dari trigonometri sin alfa sama dengan A per B, di mana A-nya ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka A-nya sama dengan B sin alfa. Kemudian perbandingan trigonometri dari cos alfa sama dengan C per B, di mana C ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka C-nya itu C sama dengan B cos alfa. Kemudian kita ke sini, B-nya itu A per sin alfa kuadrat. Kenapa A per sin alfa? Karena jika kita lihat dari sini, B-nya itu maka A per sin alfa. Sama dengan nilai dari A-nya yaitu B sin alfa kuadrat plus nilai dari C-nya B cos alfa kuadrat. Kemudian kita kuadratkan A kuadrat per sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat sin kuadrat alfa plus B kuadrat cos kuadrat alfa. Kemudian A kuadrat per sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat dalam kurung sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. A kuadrat per B kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Maka A kuadrat per A kuadrat, kenapa di sininya menjadi A? Kan kita ketahui bahwa A-nya yaitu nilainya ini, maka A kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. A kuadrat per A kuadrat bernilai 1 sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Maka identitas ini terbukti. Identitas trigonometri sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 dapat pula dibentuk identitas lain, yaitu jika dibagi dengan sin alfa, maka sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ini kan 1 plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ini menjadi kotangan kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa ini kosek kuadrat alfa. Maka akan terbukti kosek kuadrat alfa min kotangan kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian kita bagi dengan cos kuadrat alfa, maka
akan diperoleh jika dibaginya dengan cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Maka sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ini menjadi tan kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa menjadi 1 sama dengan 1 per cos kuadrat alfa itu sekan kuadrat alfa. Maka akan terbukti sekan kuadrat alfa min tan kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka identitas ini terbukti. Ke contoh soal, buktikan bahwa 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. 1 per 1 plus kotangan kuadrat alfa ini menjadi cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Maka 1 per sin kuadrat alfa itu kosek kuadrat alfa. Maka contoh soal ini terbukti. Hai, saya Ratu Nasya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai aturan sinus dan kosinus. Nah, maka dari itu simak baik-baik ya videonya agar lebih memahami penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai aturan sinus. Apa sih aturan sinus itu? Pada materi sebelumnya, kita telah mengetahui pengertian dari sinus itu sendiri, bagaimana rumusannya, dan juga cara menentukannya. Pada bahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai aturan sinusnya itu sendiri. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, seperti yang ada pada gambar di sini, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Fungsi aturan sinus ini sendiri dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Selain itu juga dapat digunakan untuk mencari besar sudut segitiga yang belum diketahui. Misalkan, kita mempunyai 3 komponen yang diketahui. Panjang A, misalkan panjang A diketahui, panjang B diketahui, dan juga besar sudut dari A diketahui. Nah, kita ingin mencari besar sudut dari B itu berapa sih? Kita bisa menggunakan aturan sinus dengan cara menuliskan A per sin A, sin dari A itu sendiri, sama dengan B per sin B kita bandingkan. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui sudut B itu berapa sih besarnya. Kita sudah mengetahui bagaimana rumus dari aturan sinus itu sendiri, tetapi apa sih dan dari mana sih aturan sinus itu berasal? Mari kita sama-sama buktikan di slide berikutnya. Sebenarnya, pembuktian dari aturan sinus itu sendiri ada banyak sekali caranya, tetapi kali ini kita akan membahas dengan menggunakan bantuan segitiga sembarang dan juga garis tinggi. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat segitiga sembarang. Di sini kita sudah punya segitiga sembarang, yaitu segitiga A, B, dan segitiga C. Dengan panjang AB itu C, panjang BC itu A, dan panjang CA itu B. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut-sudutnya. Garis tinggi itu yang dibentuk dari sudut C. Dari sudut C ini kita tarik garis lurus ke bawah, tegak lurus dengan garis AB. Karena garis CP adalah garis tinggi, maka kedua segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Untuk mengetahui sin A, maka kita harus ingat perbandingan trigonometrinya. Kita kan sudah mempelajari nih, bagaimana sih cara mencari sin itu?
rumus dari sin A adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari sin A itu adalah, di sini kita sudut A, sisi depannya yaitu berarti garis CP. Nah, terus sisi miringnya itu berarti garis AC. Karena kita sudah tahu rumus dari sin A itu kan sisi depan per sisi miring, lalu kita tinggal masukkan saja. Kita tuliskan CP per AC dengan kita ketahui di sini CA itu, panjang CA itu bisa kita ganti dengan B. Berarti kita sudah dapatkan sin A sama dengan CP per B. Nah, maka dari itu kita bisa tentukan nilai CP adalah sin A dikali B. Ini di sini dikali silang. Kita sudah mendapatkan persamaan pertamanya. Langkah berikutnya yaitu adalah perhatikan segitiga BCP. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kita mempunyai dua segitiga siku-siku, yaitu yang pertama tadi di slide sebelumnya ada segitiga APC dan juga segitiga CPB. Sekarang kita hanya perlu fokus kepada segitiga CPB untuk mencari nilai CP, panjang CP melalui sudut B. Nah, kita bisa mencari sin B dan panjang CP dengan cara, kan rumus sin B itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari sudut B itu ada CP. Kita tuliskan CP. Kemudian per sisi miring. Sisi miring dari segitiga CPB adalah CB, atau bisa kita ganti dengan A. Maka kita akan dapatkan panjang CP itu sama dengan sin B dikali A, karena bisa kita kali silang. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kedua dari dua segitiga yang diketahui. Kesimpulannya, dari kedua persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sin A dikali B akan sama dengan sin B dikali A, atau mereka berdua ini adalah nilai CP. Maka, aturan sinus bisa kita dapatkan seperti yang diketahui pada awal, bahwa A per sin A nilainya akan sama dengan B per sin B dan juga seterusnya. Untuk lebih mengetahui dan lebih memahami dari aturan sinus itu sendiri, maka kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal dari aturan sinus. Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sepanjang 8 cm. Jika besar sudut CBA sama dengan 60 derajat dan besar sudut BAC yaitu 45 derajat, maka carilah panjang BC. Yang pertama bisa kita lakukan adalah menggambar dari segitiga tersebut dan menuliskan apa saja yang telah diketahui. Nah, seperti yang ada di sini, kita sudah gambarkan segitiga ABC dengan panjang dengan besar sudut CBA yaitu 60 derajat, CBA itu 60 derajat, dan besar sudut BAC itu 45 derajat. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang dari BC dengan menggunakan rumus aturan sinus yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita lihat pembahasannya. BC itu per sin A akan sama dengan panjang AC per sin B. Maka kita tuliskan kembali BC per sin A. Sudut A itu besarnya 45 derajat, maka nilai sinnya akan 45 derajat. Sama dengan AC, panjang AC tadi kita ketahui yaitu sebesar 8 cm. Kita tuliskan kembali di sini 8 cm per sin B. Sin B itu tadi nilai sudut B-nya 60 derajat, maka kita masukkan. Sin 45 sudah kita ketahui yaitu setengah akar 2, dan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Dari sini kita bisa ketahui
nilai BC-nya itu 8 dikali akar 2 dibagi akar 3. Karena nilai setengahnya sudah otomatis akan menjadi 1. Lalu kita sederhanakan nilai tersebut menjadi 8/2 akar 3 dikali akar 3 per akar 3, yaitu hasil akhirnya adalah 8/3 akar 6. Berarti panjang BC ini akan sama dengan 8/3 akar 6. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada aturan kosinus. Tidak jauh berbeda dengan aturan sinus tadi, aturan kosinus juga mempunyai aturan-aturan tersendiri. Kita simak baik-baik ya. Aturan kosinus itu menyatakan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, rumus aturan kosinus ini ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2BC cos A. Jika B kuadrat itu rumusnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos B, sedangkan C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2BC cos C. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan besar salah satu sudut segitiga saat 3 sisi segitiga diketahui. Sedangkan untuk menentukan salah satu sisi segitiga, aturan kosinus dapat digunakan saat diketahui 2 sisi dan sudut kapitnya. Jika tadi kita sudah mengetahui rumusan awal, rumusan dasar dari aturan kosinus itu sendiri, maka sekarang kita harus membuktikan dapat dari mana sih rumus tersebut agar kita memahami konsepnya, tidak hanya menghafal rumus saja. Yang pertama, seperti aturan sinus yang tadi, kita perlu membuat segitiga sembarang. Sebenarnya banyak sekali cara untuk membuktikan rumus kosinus itu sendiri, akan tetapi kita memilih menggunakan dengan cara membuat segitiga sembarang. Nah, selanjutnya itu kita perlu membentuk garis tinggi yang dibentuk dari sudut C. Kita tarik garis dari C ke bawah tegak lurus dengan garis AB. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai dari cos B karena dia sudah menjadi segitiga siku-siku. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah dari P ke B atau garis PB per sisi miringnya itu yaitu CB atau bisa kita ganti jadi A. Kenapa PB tidak kita ganti menjadi C? Karena nilai C itu adalah panjang dari A ke B, makanya tidak bisa kita ganti. Jadi cos B sama dengan PB per A, atau bisa kita ubah menjadi nilai PB itu sama dengan cos B dikali A. Kita dapatkan persamaan satu dari sini. Perhatikan dua segitiga siku-siku yang dibentuk dengan menarik garis tinggi dari sudut C ke titik P. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita peroleh sebagai berikut. A kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah CP kuadrat. Atau sama dengan CP kuadrat itu A kuadrat min PB kuadrat. Kita bisa mendapatkan pula B kuadrat itu sama dengan C min PB kuadrat ditambah CP kuadrat. Kenapa demikian? Karena B kuadrat itu kita dapat dari AP kuadrat ditambah CP kuadrat. B kuadrat itu sama dengan C min PB dalam kurung kuadrat. Kenapa C min PB? Karena nilai C itu dari A sampai B, sedangkan yang kita butuhkan hanya dari A sampai P saja, maka kita bisa kurangkan C dikurangi PB kuadrat. Mohon maaf, C dikurangi PB.
lalu dikuadratkan ditambah CP kuadrat. Kemudian CP kuadrat itu bisa kita ganti dengan A kuadrat min PB kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan, ini kita jabarkan menjadi C kuadrat ditambah PB kuadrat min 2CPB ditambah A kuadrat min PB kuadrat. Kenapa ini menjadi min? Karena kalau misalkan kita jabarkan ini, akan mendapatkan 2CPB, tapi nilainya negatif karena di sini tandanya negatif. Maka hasil akhirnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat min 2CPB. Itu adalah persamaan duanya. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan dua persamaan. Yang persamaan pertama yaitu PB sama dengan cos B dikali A, dan persamaan keduanya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2C PB. Nah, lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat min 2 AC cos B. Nah, di sini tuh yang diganti adalah PB-nya. PB-nya diganti dengan cos B dikali A. Dapat deh aturan kosinus. Apabila kita mencari nilai A kuadrat atau C kuadratnya juga akan pasti hasilnya sama. Agar lebih memahami mengenai penjelasan aturan kosinus yang telah saya jelaskan tadi, maka kita langsung saja masuk ke contoh soal. Pada suatu segitiga dengan sisi-sisi A, B, dan C memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC, maka besar sudut A adalah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Diketahui A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC, atau bisa kita rubah menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min BC. Nah, kita juga tahu nih rumus kosinus itu ada A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Kita bisa lakukan beberapa trik untuk mendapatkan sudut A dan juga kosinus A tentunya. Nah, pertama-tama kita lakukan eliminasi terhadap A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min BC. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Lalu kita kurangi. Ini akan habis. Ini akan habis. Maka tersisa 0 sama dengan min BC ditambah 2BC dikali cos A. Kenapa tambah? Karena min ketemu min akan menjadi plus. Maka BC sama dengan 2BC dikali cos A. Lalu kita pindah ruaskan, cos A akan sama dengan BC per 2BC. Ini kita bisa coret, maka hasilnya cos A itu sama dengan setengah. Nah, berapa sih cos yang nilainya setengah? Cos yang nilainya setengah adalah 60 derajat. Maka didapat besar sudut A adalah 60 derajat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya untuk menonton video penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.